قد كفاني علم ربي من سؤالي. Yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau spesial disuruh milih antara keluar 3 hari atau dapat mobil Lamborghini, maka kita harus milih keluar 3 hari. Karena kalau 3 hari ini benar-benar dibuat sesuai dengan arahan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah cukup menjadikan kita ini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada amalan kecil kalau diiringi dengan ikhtisab, diiringi dengan mengabulkan amalan, dan tidak amalan yang besar apabila setelahnya ini kita ini menganggap ringan amalan tersebut. Begitu juga tidak ada dosa-dosa besar kecuali apabila setelahnya itu ada istighfar, dan tidak ada dosa-dosa kecil yang mana setelahnya ini kita menganggap ringan dosa tersebut. Jadi besar kecilnya amalan itu tergantung kita menganggap amalan tersebut. Besar kecil dosa ini bukan tergantung dosa tersebut, tapi tergantung sikap kita terhadap dosa. Kalau setelah melakukan dosa kita istighfar, kita bertobat, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah, dianggap kecil oleh Allah. Tapi kalau dosa ini meskipun kecil, tapi kalau di setelahnya ini kita menganggap kecil, nah ini ringan, ini pasti diampuni. Maka dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang kecil jangan sampai kita menganggap ini amalan kecil, karena kalau diterima oleh Allah ini sudah menjadi besar, cukup. Suatu ketika ada 2 orang saudara muslim saling bertemu di tempat perasingan. Kita ketemu orang di bis gitu, ngobrol. Setelah perkenalan, mereka akan berpisah ke negaranya masing-masing. Maka 2 orang ini sepakat, kita harus membuat suatu amalan agar pertemuan kita ini bernilai di sisi Allah. Amalan apa ini? Maka keduanya ini sepakat kita masuk pasar aja. Kemudian masuk pasar dengan membaca doa. Maka sepakat kedua-duanya masuk pasar dengan membaca doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, barang siapa yang masuk pasar dengan membaca doa tersebut, maka dia mendapatkan 1 juta kebaikan dan akan dihapus 1 juta keburukan. Ini hadis sahih. Dan amal Pak Ud ya, insyaallah. Mending masuk ke pasar ya. Maka setelah membaca itu la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua-duanya berpisah, sudah tidak bertemu lagi sampai mereka keduanya meninggal. Rupanya jauh-jauh. Bertemu di jalan. Jika cerita diceritakan dalam kitab itu, kedua-duanya itu bertemu di alam barzakh. Sudah sama-sama mendapatkan pengampunan, sama-sama masuk surga. Ketemu lagi kita, iya ketemu lagi. Kamu sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, apa sebabnya? Maka teman satunya berkata, tahu nggak kamu kenapa kok Allah mengampuni saya? Ini asbab yang dulu itu. Kita masuk pasar terus membaca doa itu, asbab itu Allah mengampuni dosa-dosa saya. Kata itu. Masya Allah. Maka temannya kata, Allahu Akbar. Betulkah seperti itu? Iya benar. Kalau begitu sama. Saya itu mendapatkan pengampunan dari Allah juga sama itu. Ketika aku membaca doa bersama kamu bersama-sama ketika masuk pasar itu, itulah amalan yang diterima oleh Allah, sehingga saya mendapatkan pengampunan. Jadi makanya kita ini dalam segala amalan jangan meremehkan amalan tersebut, sekecil apapun amalan, maka kita ini harus istiqomahkan, kita ini harus sungguh-sungguh, karena mungkin saja amalan itu yang diterima oleh Allah. Ibnu Umar berjalan di pasar. Assalamualaikum, beliau bersalam kepada pedagang-pedagang ya.
salam, yang berjualan di situ. Setelah salam muter-muter pasar, keluar lagi. Ditanya, wahai Abdullah bin Umar, ngapain kamu ke pasar? Gak jualan juga gak beli, cuma muter-muter doang. Kata Abdullah bin Umar, nah itu muter pasar cuma menyebarkan salam. Karena siapa yang menyebarkan salam, maka diampuni dosanya, diluaskan rezekinya, dihapus dosa-dosanya. Ada bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini alhamdulillah sudah keluar 3 hari ini, kita ini belajar dakwah, apalagi ini adalah perkara yang besar. Tidak ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diberi usaha dakwah ini kecuali adalah orang yang sempurna. Dahulu para nabi, para rasul ini adalah orang yang sempurna, nasabnya, bentuk tubuhnya, kecerdasannya, semuanya sempurna. Maka mereka ini dikasih tugas dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini apa? Kita ini tidak ada yang sempurna, akalnya, kecerdasannya, nasabnya biasa-biasa semua, nggak ada. Bentuk tubuhnya, wajahnya jauh dari nabi-nabi dahulu. Tapi kita ini mendapatkan anugerah dari Allah menjadi umat akhir zaman, mendapatkan tugas dakwah alamin muslimin. Ini adalah anugerah besar ini. Alamin ini dakwah umat Muhammad ini anugerah yang besar menjadi umat Muhammad ini. Sampai Nabi Musa ini berdoa, ya Allah, kalau Engkau tidak jadikan aku menjadi nabi akhir zaman, jadikan aku umat akhir zaman, kata Nabi Musa. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Yang dikabulkan adalah doa Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa nanti akhir zaman beliau turun dari langit. Ini karena apa? Umat akhir zaman ini meskipun umurnya 60-70 tahun, tapi dia masuk surga lebih dahulu daripada umat-umat lain. Tidak ada ini umat dahulu mengamalkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali kebaikan, tidak ada. Cuma umat Muhammad, satu kebaikan al-hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan diamalkan maka dilipatkan 10 kali lipat. Barang siapa melakukan keburukan kemudian dia melakukan kebaikan, maka keburukan itu akan dihapus. Kafirus sayiat, kebaikan yang dikerjakan maka akan menghapus keburukan-keburukan sebelumnya. Ini enggak ada ini dikasihkan kepada umat yang lain kecuali umat Muhammad saja. Kemudian dilipat gandakan 700 kali lipat kalau orang itu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wadul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang keluar di jalan Allah, infaknya, zikirnya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Ini umat Muhammad. Ini hanya umat-umat, tidak diberikan kepada umat lain. Ketika ini ayat ini turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma zidna, ya Allah tambah lagi, zidna li ummati, tambah lagi untuk umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyubitul qadar hasan fa yudha'ifu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang menghutangi Allah, barang siapa berinfak di jalan Allah atas nama Allah, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Sudah tidak ada hitungan ini, lipatan yang banyak ini. Sudah 700 lagi, sudah ribuan. Sudah triliunan sudah. Maka Rasulullah tetap doa, Allahumma zidna, ya Allah tambahkan untuk umatku lagi, ya Allah tambahkan untuk umatku. Maka turun lagi ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar di dalam ketaatan dengan tanpa adanya batas. Jadi kalau orang itu sabar di dalam amal, sabar di dalam taat, sabar menjaga nisab, maka balasannya itu tidak hitungan 700, 800, 1000, 2000, enggak, tanpa batas. Bighairi hisab. Pokoknya kalau orang itu sabar, maka balasannya itu tidak ada batas. Nah, ini kita ini harus sabar ini di dalam ketaatan.
Sabarnya ada dua. Pertama, sabar di dalam menghadapi ujian, cobaan, rintangan. Kedua ini sabar dalam ketaatan. Dalam. Kalau orang itu ini berat ini, sabar ini. Kalau orang itu kadang bisa taat gitu, tapi kalau untuk menjauhi kemaksiatan berat. Tapi kalau orang itu dua-duanya dijaga, sabar tidak melakukan kemaksiatan, sabar di dalam terus istiqomah dalam ketaatan, maka pahalanya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah berkata sendiri, aku bersama orang-orang sabar. Apapun yang dia kehendaki, apapun yang dia inginkan, maka aku akan berikan. Maka ini kita ini harus menunaikan takazah. Ada pengorbanan, batasan pengorbanan. Dan kalau orang itu menjaga nisab, maka ini sudah cukup untuk menjaga iman. Menjaga nisab, maka ini sama juga dengan menjaga iman kita. Tapi kalau kita ini menambah takazah, ambil takazah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kebatilan. Jadi kalau untuk menjaga iman saja, maka kita ini harus menjaga nisab kita. Tapi kalau kita ini ingin menghancurkan kebatilan, maka kita ini harus mengambil takazah yang lain. Kemudian alhamdulillah kita sudah keluar 3 hari ini. Pulang kita ini kita niatkan untuk berangkat kembali. Qaflatun kaguzwatun. Barang siapa yang pulang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, niat untuk berangkat lagi, maka pulangnya ini dihitung fisabilillah. Jadi kita 3 hari keluar di jalan Allah, 27 hari di rumah. 27 hari di rumah itu bukannya kok istirahat, tapi persiapan untuk keluar 3 hari bulan depan. Bahkan persiapan untuk keluar 40 hari bulan depan. Persiapan 40 hari. Mengambil takazah yang lebih besar. Pulang ini bukan untuk istirahat, tapi untuk persiapan. Amwalnya, waktunya, semuanya dipersiapkan. Sehingga 27 hari ini dihitung fisabilillah. Satu kebaikan dilibatkan 10 kali kebaikan. Jadi 3 hari seperti 30 hari. Kalau kita ini niatnya sungguh-sungguh untuk persiapan fisabilillah. Insyaallah ya. Insyaallah. Kalau bulan depan sudah nggak perlu dikhususi lagi. Jadi sudah nggak usah ditanya lagi ini sopnya kapan, minggu berapa, nggak usah. Malah tanya ada jamaah nggak hari ini ya, gitu. Jadi nggak usah. Kalau nggak ada jamaahnya gimana umat ini? Nah gitu. Jadi yang kita pikirkan itu bagaimana umat ini. Nah kita pikirkan umat. Kalau kita sudah mau memikirkan umat, kita dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga iman kita, keluarga kita, kesehatan kita, keluarga kita, rezeki kita. Wallahu fi anil azima kana atu fi ayati. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara muslimnya. Allah akan memikirkan hambanya selama hambanya memikirkan saudara muslimnya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita pulang ke rumah ini, usahakan setelah keluar ini ada asar, bekas-bekas apa yang kita kerjakan di keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita semaksimal mungkin untuk mengamalkan di makomi kita, insyaallah ya. Insyaallah. Setelah jam akhlak yang kita kerjakan silaturahmi kita amalkan. Insyaallah kita doa sebentar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya akhiral akhirin ya sallallahu alaihi wa sallam ya ya أسأل لنا شهر ربنا ورزقنا إلى مصدقنا وغفر خطيئتنا والذنوب وأهلنا في على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن نفذ وفينا واجعلنا سببا لمن لدى ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا ربنا ذريتنا سلام الاخرة سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قد كفاني علم ربي